Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Terkait dengan viralnya pernikahan di Pacitan, Jawa Timur antara Mbah Tarman dan juga Sheila Arika, ini bukan karena perbedaan usia yang sekitar 50 tahun, tetapi tentang mas kawin atau mahar yang salah satunya adalah uang 3 miliar rupiah dalam bentuk cek. Nah, di video kali ini ada beberapa reaksi dari kedua mempelai pengantin, kemudian juga beberapa orang yang berhubungan dengan kedua mempelai pengantin ini teman-teman. Salah satu poinnya adalah begini, kalau yang pertama, ada salah satu liputan dari account Kota Kita Siber Jawa Timur yang berhasil menelpon dengan Mbah Tarman di sini beserta dengan istrinya Sheila Arika yang diklaim bahwa mereka sedang bulan madu tidak kabur. Itu adalah bagian yang pertama mau kita lihat di sini, yang ini mengindikasikan bahwa tidak betul Mbah Tarman itu katanya kabur membawa kendaraan dari mertuanya. Bahkan mertuanya pun juga atau orang tua dari Sheila pengantin perempuan memberikan klarifikasi ke sejumlah media bahwa berita yang beredar itu tidak benar. Katanya bahwa anak saya dan mantu saya itu lagi honeymoon saja di salah satu kota di Indonesia, dan ada salah satu poin dikatakan bahwa terkait uang 3 miliar dalam cek tersebut itu belum dicairkan dan itu adalah urusan dari anaknya. Dan ada janji kalau aku tangkap di sini, katanya mau dibangunkan rumah juga untuk orang tuanya, bahkan juga sudah berkonsultasi dengan arsitek. Oke, mudah-mudahan semua itu benar, tidak ada penipuan, karena muncul sekarang beredar di sosial media, ada dugaan Mbah Tarman pernah masuk penjara gara-gara sebuah kasus yang dugaannya adalah terkait dengan penipuan. Terus juga ada keterangan Pak Lurah, katanya juga kepala desa ya, ada juga yang dari katanya mantan besannya, katanya memberikan hal-hal yang cenderungnya adalah cerita kelam dari seorang Mbah Tarman ini. Nanti kita lihat satu persatu, tapi sebelumnya kita lihat adalah dari kedua mempelai pengantin bagian yang pertama ini teman-teman. Sama istri Pak, sama istri. Oh, itu coba satu frame Pak. Satu frame bisa Pak? Dipeluk gitu gimana sih? Satu frame Nah, gitu. sama istri. Nah, gitu. Dikit lagi Pak, dikit lagi Pak. Mundur lagi. Agak mundur Pak. Agak mundur. Nah, gitu. Nah, sip. Ya. Ini Oke. hari ini di posisi di mana Pak? Saya di Ponorogo Pak. Oh, di Ponorogo. Dan maju Oke. ya. Iya Pak. Melarikan sepeda motor itu enggak Pak. Iya. Melarikan sepeda motor Pak, itu untuk enggak katanya. Apa namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Jadi yang isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Enggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Dan saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak bisa sama istri gitu Pak. Iya. Oke, itu adalah wawancara dari Siber Jatim ya dengan Mbah Tarman atau Pak Tarman yang berusia sudah di atas 70-an tahun teman-teman. Tetapi begini, bukan tentang usia atau tentang uangnya, tapi tentang kejujuran kan. Sebenarnya kita paham lah ya, sepertinya juga banyak orang yang kayak nggak percaya gitu, beneran nggak sih Mbah Tarman ini punya uang sebegitu banyaknya dengan berbagai macam track record yang diduga itu berhubungan dengan beliau. Nah, kita coba dengarkan dulu adalah dugaan, ini adalah reaksi untuk voice note dari Mbak Sheila, pengantin perempuan yang memberikan statement di salah satu kayak komal ya di TikTok, dan ini yang disampaikan sangat kayaknya cukup Ketahuinya keras. terakhir tuh di penjara. Cukup keras dan agak Pokoknya emosi semua ya yang ini. ada di live sampai ada menyebarkan informasi palsu. Saya bisa tuntut kalian. Tidak perlu membahas ranah cek ataupun, karena cek itu mahar cek dan mahar itu adalah sifatnya pribadi. Itu urusan saya dengan suami saya. Ini bilang ceknya itu palsu, kayaknya palsu kok sampai gini ya. Tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti. Sampai cek itu uang keluar semuanya. Saya tuntut kalian yang bilang cek palsu.
Wes, kata Mbak Sela gini, nanti kalau sudah saya cairin uangnya, dan ternyata itu betulan, yang bilang bahwa cek itu palsu, saya tuntut semuanya. Aku sih berharapnya bahwa cek tersebut adalah asli ya Mbak Sela ya. Cuman, kalau seandainya ternyata itu palsu, please jangan diem aja. Karena banyak kejadian di Indonesia itu, jangankan masalah mahar atau mas kawin. Bahkan banyak ya beberapa kali aku menjumpai tetanggaku dulu waktu tinggal di Indonesia, di kampung ya. Itu banyak loh, ada mempelai pria ngakunya masih bujang, tetapi ternyata setelah sebulan menikah, ketahuan masih punya istri. Dan karena sudah menikah untuk menutupi malu, akhirnya menelanlah pil pahit tersebut. Semoga ini tidak terjadi pada Mbak Sela Rika, dan juga Pak Tarman, mudah-mudahan itu adalah betulan uang 3 miliar rupiah tersebut. Karena kalau dari pernikahan kemarin kan tanggal berapa ya, 8 Oktober ya, beberapa hari yang lalu, mungkin terpotong istirahat, terpotong hari libur, kemudian mungkin akan dicairkannya di hari Senin nanti, di hari kerja, ya kita akan lihat pembuktiannya. Ada beberapa kolegaku yang sebagai kepala cabang di Indonesia, aku tunjukkanlah dari video yang beredar terkait dengan cek tersebut. Rata-rata mereka bilang bahwa secara sekilas cek tersebut kelihatan asli yes katanya. Tetapi untuk memastikan apakah itu benar atau tidak, harus dari banknya secara langsung, dilihat nomornya, kemudian dilakukan pengecekan. Oke, itu waktu yang akan menjawab semuanya. Nah, sekarang kita bahas berikutnya adalah dari salah satu vendor, tepatnya dari AV Media Account di sini teman-teman, yang mengaku bahwa mereka itu untuk vendor syuting dan juga dekorasi katanya belum dibayar sama Pak Tarman di sini. Bahkan aku lihat seperti mereka juga sudah hadir ya di salah satu TV nasional Indonesia untuk dimintai klarifikasi dan juga keterangan. Ini salah satu cuplikannya teman-teman. Dari 3M Fakta. Amin. Amin. Kita doakan tuh yang kalau itu fakta dan segera cair. Masih Habib diancam nek misal ikut cair delok kowe pakai 30 juta. Oke. Ya oke. Alhamdulillah. Kita tuh Alhamdulillah. mendoakan yang baik-baik toh. Sebenarnya kita udah kenal, makanya kita Udah udah tahu tahu. tekniknya dia itu udah gak baik di Sologoimo itu udah gak baik. Kakak masalahnya apa kak? Aku gak bisa bahasa Jawa. Masalahnya kita itu belum dibayar kak. Vendor kita belum dibayar. Kakak tahu itu gak berita 3M. Nah, itu kita sebagai seksi dokumentasi itu sama dekorasi belum ada penjelasan sampai sekarang kak. Bukannya ini kak, bukannya kita itu Masih sebenarnya waktu kejadian itu Arab si siapa namanya mantannya itu inisial T, aku tuh udah bad mood dari awal, udah bad mood soalnya aku udah tahu si T itu kayak apa. Oke, jadi dua sosok ini yang dari akunnya AV Media mengklaim bahwa vendor syuting dan juga dekor belum dibayar. Kalau di daerah mungkin ya perkiraanku untuk syuting mungkin beberapa juta rupiah. Kalau untuk dekor mungkin dengan lihat kondisi dekornya juga cukup bagus, mungkin belasan atau sampai puluhan juta rupiah. Mungkin 20-an mungkin ya, correct me if I'm wrong, karena aku tidak tinggal di situ. Tetapi anehnya, kalau memang seandainya, mohon maaf nih, Mbak Tarman tuh punya ekonomi yang sebegitu bagusnya, masa hanya 10 juta, 20 juta untuk dekor ini aja dan juga syutingnya belum dibayar. Ini baru dua yang speak up. Apa kabar mungkin dengan yang lain-lain lagi? Dan salah satu statement disampaikan di sini juga bilangnya bahwa pada saat saya tahu nih, salah satu sosok di AV Media ini bahwa kalau ternyata mempelai prianya adalah inisial T tersebut, dugaannya mengarah ke Pak Tarman ya atau Mbak Tarman, katanya sudah punya track record yang buruk dengan hal-hal yang kalian sudah paham lah seperti apa. Nah, salah satu poinnya terkait dengan dugaan track record yang buruk itu, ini juga ada statement yang aku lihat dari salah satu media di Indonesia terkait dengan Kepala Desa Ngepung Sari Karanganyar yang menyampaikan hal yang ternyata ini luar biasa mengejutkan sebenarnya. Ini salah satu statementnya yang aku lihat dari Tribun Solo. Pilarnya Mbah Tarman atau yang terkenal di Talang di Sangkusar itu Mbah Degleng. Mbah Degleng itu sebenarnya terkenalnya. asli Jatiroto Wonogiri. Terus nikah dengan warga kami di Sugiyati di Talang di Sangkusari. Setelah itu nikah
nikah kira-kira 2019 atau 2020, terus bercerai tahun 2021. Setelah cerai, Mbak Tarman itu bisnisnya kan ini katanya di Talang, di Warga Talang. Oke, jadi poinnya yang aku dapatkan dari Pak Paryanto, Kepala Desa Ngepung Sari Karanganyar ini bilang bahwa ya dugaannya ya Mbah Tarman ini termasuk dengan sosok yang punya kata-kata besar katanya, mengatakan A, B, C, dan D yang kesannya itu kayak orang kaya raya, tetapi menurut beliau bahwa Mbah Tarman itu pekerjaannya adalah sebagai seorang petani biasa dan juga sebagai seorang supir. Bahkan dulu katanya pernah terkait dengan masalah pidana, terkait dengan penipuan tentang jual beli kayak pedang samurai. Dan setelah bercerai dengan salah satu warganya di sana, kemudian sudah tidak pernah lagi kelihatan dan sekarang baru tahu gara-gara kasusnya viral ini. Terlepas masa lalunya seperti apa, ya aku rasa kita nggak boleh ya menghakimi kalau memang betul itu adalah masa lalu dari Mbah Tarman. Tetapi poinnya sekarang adalah masa lalu itu juga bisa menjadi track record buat Mbak Sela Arika agar berhati-hati gitu. Beneran nggak takutnya yang dicurigai oleh netizen terkait dengan uang mas kawin 3 miliar rupiah itu ternyata bohong? Kan sayang juga. Karena jujur aku lihat dari keterangan orang tuanya Mbak Sela dan juga Mbak Selanya, mereka ini belum melakukan cross-check sepertinya terkait dengan keabsahan uang 3 miliar rupiah tersebut. Tetapi kalau secara hukum pernikahan, banyak yang komentar bahwa hukum pernikahannya sudah sah begitu. Karena kan sebagai mas kawinnya itu adalah uang cek 3 miliar rupiah. Katanya kan yang menjadi mas kawinnya adalah ceknya anjis, bukan uangnya. Menurut aku, dalam hal seperti ini kita nggak hanya rely kepada terminologi aja, tapi juga kepada kebenaran yang sebenarnya. Artinya adalah, kalau memang dijanjikan adalah cek 3 miliar tersebut, ya otomatis adalah uang cashnya 3 miliar, bukan cuma sekedar ceknya aja. Dan mudah-mudahan sekali lagi kecurigaan netizen ini adalah salah, dan pada saat nanti istri dari Mbah Tarman mengeceknya ke Bank BCA, ternyata itu semua adalah betul, mudah-mudahan. Nah, yang terakhir pun juga ada nih keterangan di salah satu account miliknya Kandang Pacitan dan juga seseorang yang mengaku Dwi Abizar yang dia ini ngeklaimnya adalah tahu sosok dari seorang pengantin pria ini, teman-teman. Coba kita lihat di sini apa yang disampaikan. Setahunnya terakhir tuh di penjara. Ternyata sudah keluar dan menjalinlah hubungan dengan si S gitu. Nah, kok tiba-tiba wes berita seperti ini ngoten lho. Maksudnya kok yo ngerti-ngerti nikah dengan mahar segitu fantastisnya. Tapi sebetulnya Mbak Dwi, untuk maaf ya, kita tadi sempat ada istilah CEO ya. Itu sebetulnya pekerjaannya itu apa? Anda tidak tahu. Sopir bis. Sopir bis tadi ya, bener-bener sopir bis tadi. Apakah kemungkinan dia itu juragan bis ya? Ngakunya juragan bis, tapi mboten lho niku ki sopir bis. Sopir mas, yang benar sopir mas. Nggak ada dia punya perusahaan apapun, nggak ada mas. Nggak ada perusahaan tani biasa. Kesannya meyakinkan banget ya. Saya untuk berbisnis di bidang transportasi juga mas. Sampai pesen bis juga mas, udah mas. Udah pesen bis itu nggak ada apa. Kita ya terjawab ya teman-teman ya. Nah itu yang di bawah banyak sekali. Jari bis Sudiro Tunggu apa-apa itu. Bukan ya, bukan itu. Boten Gunung Mulia niku wae lho. Gunung Mulia, Estun niku Gunung Mulia niku. Apa itu Gunung Mulia itu? Taman bis juga? Bis mas. Bis oh Gunung Mulia. Setahu saya terakhir niku, tapi nggih kirangan nggih nek terus. Oke. Itu sepengetahuan dari Dwi Abizar dan juga Mas Den serta Kandang Pacitan dalam obrolannya di akun TikTok ya teman-teman. Ya dugaannya salah satunya adalah mantan besan dari mempelai pengantin laki-lakinya ini. Cuman ya itu biarlah nanti ya, itu kan masalah bagian yang sifatnya masa lalu gitu. Kita lihat nanti kebenarannya betul atau tidak. Sebenarnya ini tuh kayak fenomena gitu loh. Fenomena kayak kalau di dunia selebgram itu kan ada selebgram yang suka pamer
harta, kemewahan, dan sebagainya. Ternyata pas dicek, itu semua adalah palsu atau utang atau pinjaman. Seperti ini juga kayak terjadi pada case ini gitu loh. Dengan mahar sebegitu besarnya 3 miliar, yang kesannya pengen menunjukkan bahwa sudah sukses dan sebagainya, which is oke-oke aja kalau itu ternyata adalah betulan. Tetapi itu menjadi hal yang tidak oke dan mungkin ada unsur pidananya kalau ternyata itu semua adalah palsu. Sekali lagi, apa yang kita bahas semua ini adalah masih dugaan teman-teman, karena dari pihak Sheila Arika pun, istri dari Tharman, mengatakan bahwa ini semua adalah kebenaran. Nanti saya akan lakukan pengecekan untuk mengambil uangnya di bank tersebut. Dan menurut Tharman, orang yang dituduh selama ini sudah mengklarifikasi bahwa itu semua adalah bohong. Biarlah ini akan menjadi segera pertanyaan dan jawabannya akan segera kita temukan, karena kan pemberitaan ini juga kayaknya viral banget di Indonesia. Banyak orang penasaran sebenarnya ini beneran atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjastro Semara. Sampai jumpa.